Kebakaran lahan terjadi di Gunung Jayanti, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ada dua perumahan yang berada di dekat dengan kawasan Gunung Jayanti, yakni Perumahan Taman Sari dan Perum Jayanti Asri. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga menjelang malam. Api masih terus berkobar, dengan kondisi sekitar 2 hektar lahan alang-alang sudah hangus terbakar. Dan Pos 1 Damkar Palabuhan Ratu, Aceng Ismail, mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran. Peristiwa terjadi sekira pukul 16 WIB, berkat adanya laporan dari anggota Dewan DPRD yang bernama Usep Wawan, warga perumahan Taman Sari. Untuk itu, petugas Damkar Unit Palabuhan Ratu mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil rescue untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tadi saya menerima laporan dari Bapak Usep Dewan ya, di Kampung Taman Sari, Blok F, ada kebakaran di samping Perum Taman Sari. Nah, peristiwa kebakaran tersebut berawal dari apa itu tadinya, Pak? Untuk sementara peristiwanya belum diketahui, jadi aku belum bisa mengetahui asal mulanya kebakaran itu. Nah, hingga malam ini, Pak, api terus menjalar ke area hutan di wilayah Desa Jayanti. Itu apakah penyebabnya awalnya dari wilayah Taman Sari atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin dari tadi jam 4 tadi sudah di Taman Sari masih ada titik api, tapi udah kecil. Tapi sampai sekarang api udah menjalur ke Gunung Jayanti, semakin membesar gitu. Untuk proses pemadaman api yang tadi siang itu, Pak, yang tadi sore, itu mengerahkan berapa unit kendaraan, Pak? Tadi kami mengerahkan 3 unit dari pemadaman dan 1 unit dari penyelamatan. Hingga malam hari, petugas gabungan masih berusaha berjibaku memadamkan api dengan cara manual. Seperti yang diketahui, titik-titik api yang berada di lereng gunung sulit terjangkau oleh alat pemadam kebakaran. Personel gabungan juga terlihat berjaga di area kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Kantor Observatori Geofisika Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pantauan di sekitar lokasi hingga sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat terlihat 2 unit kendaraan pemadam, dan 1 unit water cannon milik Polres Sukabumi berjaga di dekat titik api yang berlokasi tepat di belakang kantor BMKG. Sementara itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede menjelaskan, jauhnya jangkauan titik api tidak mungkin tersentuh oleh kendaraan pemadam. Pihaknya bersama petugas gabungan saat ini fokus menghentikan rambatan api, agar tidak sampai ke permukiman warga. Hari ini, di malam hari sampai dengan jam 21.00, kita masih berada di lokasi seputaran kaki Gunung Jayanti ya. Memang tadi informasi dari warga bahwa kurang lebih sekitar jam 14.00 ada terjadi kebakaran lahan kosong di seputaran perumahan Taman Sari di kaki Gunung Jayanti. Dari kebakaran tersebut dikerahkan 5 unit mobil damkar dan juga 1 mobil AWC dari Polres Sukabumi. Sampai saat ini untuk area lahan yang mendekati area perumahan itu sudah padam, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 hektar yang terbakar. Namun sekarang tinggal titik-titik api yang sifatnya sporadis yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam kebakaran atau jangkauan semprotan air AWC. Sehingga sekarang dari petugas yang ada di sini memantau titik-titik sporadis itu agar tidak merembet lebih jauh dan kita isolir supaya tidak ke area pemukiman. Untuk lokasi sulit untuk dijangkau baik jalan kaki karena merupakan gunung terjal, bebatuan dan semak-semak, sehingga upaya yang kita lakukan hanya sekedar memantau di sekitar area kaki Gunung Jayanti yang mendekati ke area perumahan. Personil yang kita kerahkan saat ini adalah 1 SST Sabara untuk membackup bergabung bersama dari Kodim 0622
dan juga dari Koramil serta petugas damkar. Untuk mencari tahu penyebab kebakaran tersebut, saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki penyebab nyala api di Gunung Jayanti. Hingga Jumat malam, dalam pemeriksaan awal, belum ada kejelasan apakah kebakaran ini disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian manusia, dan penyelidikan oleh pihak berwenang masih berlanjut. Dari Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian melaporkan.